wa sadaqa rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini saya akan bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan hadis prediksi yang dulu belum pernah terjadi, dan hari ini hampir semuanya yang diprediksi oleh Rasulullah sudah terjadi dengan hadis ini yang saya maksudkan. Beliau ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan kepada kita dalam kitab Al-Munabbihat lil Isti'adad ila Yaumil Ma'ad. Nama kitabnya, beliau menuliskan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman ini akan terjadi manusia rata-rata tidak mau mendengar ucapan ulama, bahkan menjauh dari ulama, sehingga nanti konsekuensi logisnya itu merata kepada semua orang yang ada di daerah tersebut, kepada penduduk setempat. Di Rasulullah SAW pernah mengatakan, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini diprediksi oleh Rasulullah. Sayati itu kalimat fi'il mudhari, Pak. Mudhari itu maknanya fil hal wal mustaqbal, sedang terjadi atau akan datang. Kelihatannya ini dua-duanya maknanya masuk. Kemudian ditambah dengan sin depannya. Sin itu adalah lil istiqbal, khusus li takhsis. Dan sin ini selalu masuk ke fi'il mudhari. Maka kalau diawali dengan sin, kemudian sin ini masuk ke fi'il mudhari, artinya akan datang. Berarti di zaman Rasulullah belum ada, belum pernah terjadi. Nah, ini apa yang diprediksikan oleh Rasulullah hari ini sepertinya sudah mulai terjadi di negeri kita. Yang pertama, apa kata Nabi? Akan datang kepada umatku nanti di akhir zaman ini atau zaman yang akhir ini, dia meninggalkan ulama. Yafirrun itu lari. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Manusia itu tidak ingin berdekatan dengan ulama, tentu ulamanya yang dalam tanda kutip ulama lurus, Pak. Karena nanti sebelum itu saya sampaikan dulu, nah ini namanya maqalah. Maqalah itu ucapan ulama, bukan hadis, bukan asar, bukan Al-Quran, tapi bisa direferensikan untuk menjadi dalil atau argumentasi, kan ini semuanya juga merujuk kepada hadis Rasul atau kepada Al-Quran. Maqalah ini disebutkan oleh seorang ulama besar yang fenomenal, namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah memberikan catatan bahwa manusia itu terkelompok menjadi 4. Yang pertama, kelompok pertama ini ahli maksiat. Dia nggak punya hati, nggak punya lisan. Artinya bukan berarti nggak punya lisan, nggak punya mulut, bukan. Tapi mulutnya ada, lisannya ada, tapi tidak berfungsi. Kemudian tidak punya hati. Sebetulnya kita kan punya hati, Pak. Tapi manakala hatinya tidak berfungsi, maka dia tidak akan pernah mendengar, tidak akan pernah peduli dengan apapun yang terjadi, dia lakukan maksiat. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah manusia yang punya lisan tapi nggak punya hati. Kalau yang pertama, lisan nggak punya, hati nggak punya, ngomong enggak, perilakunya tapi maksiat terus. Nah, kelompok yang kedua ini ngomongnya bagus tapi perilakunya tidak sama dengan ucapannya. Artinya hatinya itu dia tidak bisa menerima kebaikan. Nah, yang ketiga adalah manusia yang punya hati tapi nggak punya lisan. Ini kebanyakan para aulia yang begini nih. Mereka nggak banyak ngomong, Pak, tapi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang membawa dampak lebih positif kepada daripada ngomong terus gitu. Mendingan kita kerjain aja lah sesuatu yang bermanfaat. Jadi kategorinya yang ketiga ini nggak banyak bicara tapi banyak bekerja, gitu loh. Kepada hari ini kan banyak kan begitu ya, ngomong omon-omon katanya. Apa tuh omon-omon? Omon-omon tuh apa? Yang ngomong doang berarti omdo. Nah, yang ketiga, yang keempat ini, inilah yang paling hebat. Rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila biha. Belajar, mengajarkan dan mengamalkan.
Lengkap berarti kan? Punya lisan, punya hati. Dan dua-duanya berfungsi. Nah ini yang begini, ulama begini kalau ditinggalin, kita bakal kena musibah 3 Pak. Hari ini sudah terjadi. Hari ini yang diikutin kan, ya kalau ulama-ulama lurus mah banyak ditinggalin. Ulama-ulama yang tegas banyak ditinggalin gitu. Ah ini mah radikal. Ah ini mah kagak dapat apa-apa nih kalau ngikut begini. Yang ada susah melulu hidupnya gitu loh. Padahal kehidupan dunia itu kan cuma sementara Pak. Berapa lamanya sih kita hidup di dunia itu? Ya, oke. Lalu dampak dari meninggalkan ulama yang model kayak tadi, dia berilmu, kemudian dia amalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya, kemudian dia amalkan apa yang dia miliki, lalu ditinggalin nih sama masyarakat. Ah ini mah ulamanya ortodok lah, ulamanya ulama jadul. Apa sih? Udah kita mah yang lihat yang modern-modern sajalah. Akhirnya Allah turunkan 3 ujian. Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama al-fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin. Ketika manusia menjauh dari ulama yang tadi sudah disebutkan, ulama lurus, ulama istiqomah. Bukan istignah ya. Karena sekarang ada juga ulama istignah. Istignah itu cari kekayaan. Kalau belum dapat ngoceh terus, kalau sudah dapat cicing, menang baik. Ini ulama yang istiqomah begini kalau kita tinggalin, Allah turunkan 3 ujian. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Kalau kita jauh dari ulama yang lurus, yang istiqomah, maka hidup kita nggak diberkahi Pak. Pengangguran banyak, kerjaannya yang kagak ada, itu namanya nggak berkah. Sekarang ini ratusan juta masyarakat kita yang pada nganggur Pak. Bukan masalah pendidikan, bukan, nggak kurang kok. Cuma lapangan kerjanya yang kagak ada. Kalaupun ada, tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena melakukan pekerjaannya, mencari nafkahnya dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena ninggalin ulama. Nyarinya giliran yang kerja, nyarinya dengan cara yang tidak baik. Akhirnya harta tidak ada yang berkah. Berkah itu apa sih? Khairun yatazaddad. Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus bertambah, jumlahnya sedikit tapi cukup, apalagi banyak. Hari ini dicapai, dikejar segala macam dengan cara apapun, lalu tidak ada mencukupi, berarti tidak ada keberkahan. Berkah itu kan luar biasa Pak. Kita pengennya diberkahi sama Allah, tapi nyari cara melakukan sesuatu yang berhubungan dengan usaha, jauh dari ajaran agama. Kenapa? Orang bisa melakukan sesuatu yang tidak diridhoi dan tidak dianjurkan dalam agama. Karena nggak belajar, nggak mau belajar, nggak mau ngumpul sama ulama gitu loh. Yang sekali lagi ulamanya, ulama yang istiqomah, yang zuhud. Zuhud, bukan juhud Pak. Beda dikit tuh, beda arti tuh. Kalau juhud pakai jim itu benar-benar berjuang untuk dunia. Kalau zuhud itu, dia tidak melupakan dunia. Tapi yang ada dia atur untuk mendapatkan urusan akhirat. Enggak sedikit kok orang-orang yang memiliki harta tapi hartanya tidak dimasukkan ke dalam hati. Tapi yang banyak adalah hartanya kurang tapi yang ada dimasukin ke hati. Makanya serba kurang terus. Harta itu jangan dimasukin ke hati Pak. Urusan dunia ini jangan dibawa ke hati. Nanti kalau lepas, kalau kurang, Anda sakit hati. Dunia cukup di tangan saja. Dan sadari semua itu ada batasannya. Dunia ini semua ada batasannya Pak. Apa sih yang ada batasannya? Bahkan apa yang kita miliki dibatasi kok sama Allah. Anda punya uang 100 miliar, punya uang 500 miliar, sama yang punya uang 1 juta, kira-kira makannya beda apa enggak? Tetap dibatasi kok. Makannya sepiring aja. Belum lagi nanti yang duitnya banyak diuji sama Allah, dikasih penyakit diabetes, nggak boleh makan juga tuh nasinya. Apa sih yang nggak dibatasi itu apa dalam hidup? Dibatasi. Semua kekuatan kita dibatasi juga sama Allah. Kekuatan, jabatan, harta, dunia, bahkan umur kan dibatasin sama Allah. Tidak ada yang abadi. Dunia itu cuma tempat mampir saja, rest area. Kalau kita lagi penuh ya nggak lama tuh mampirnya di dunia itu. Kemudian yang kedua, ketika manusia ini jauh daripada ulama, apa kata Nabi? Yusallitullah alaihim sultanan zalima.
Kalau kita jauh dari ulama yang istiqomah, yang mengajarkan kebenaran kepada kita, ketauhidan, tentang kebaikan yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah kuasakan urusan pemerintahan kepada orang-orang yang zalim. Pak, ada belum di Indonesia pemimpin yang zalim? Jawabannya bukan dari harapan lagi. Banyak. Sementara orang lagi susah, dia jingkrak-jingkrak karena gajinya dinaikin. Ini zalim, Pak. Saya ngomong dimanapun gak bakalan saya rubah, Pak. Karena saya sebagai orang yang tahu tentang hukum, sedikit mengenai tentang ilmu, kita harus bicara. Ulama itu harus ngomong, jangan diem aja. Udahlah Ustadz, itu mau urusan lain, kita kan ngajar. Ngajar boleh, sholat boleh, tapi urusan sosial kita juga perlu mikirin, sebatas kemampuan kita lah. Ayolah, mereka-mereka hari ini yang berkuasa, jangan zalim, karena perbuatanmu itu tidak mungkin kembali kepada orang lain. Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Pak, itu Quran tuh yang saya baca, surah 41 ayat 46, surah Fussilat. Apa kata Allah? Barang siapa orang yang beramal baik, maka buat dia balasannya. Wa man asa'a fa'alaiha, berbuat buruk juga balik sama dirinya. Maka hadis tadi menunjukkan kepada kita, bukan cuma salah mereka, salah kita juga. Karena kita jauh dari ulama, akhirnya milih pemimpin yang asal-asalan. Yang nerima akibatnya siapa? Kalaupun Bapak bilang, saya enggak milih dia Ustadz. Tapi hidup kita ini, di muka bumi ini, ketika ada kezaliman, maka yang baik pun pasti kena. Kalau pimpinannya zalim. Pak, kenapa jadi ngegas begini? Kesel aja. Lihat saudara-saudara kita kerjaan nggak aja susah kok. Mereka malah dinaikin. 12 juta buat beli beras doang sebulan. Masya Allah, luar biasa. Masyarakat boro-boro 12 juta. Nyari beras seliter 2 liter aja keringatnya kemana-mana. Ini kezaliman yang nampak di depan mata. Lalu kenapa? Ingat ayat tadi. Wa man asa'a fa'alaiha. Kenapa pemimpin-pemimpin ini zalim? Karena orang memilihnya tidak sesuai dengan aturan agama. Yang penting ada duitnya, dipilihlah. Pak, ini kurang kenceng apa enggak sih ngomongin? Oh, pada diem begini. Kenapa diturunkan yusallitullah? Itu fi'il mudhari, Pak. Karena ada usaha. Kita kok yang nentuin. Lalu hari ini, orang wakil kok bisa berkuasa lebih daripada ketua? Ya, Pak. Pak, ketua sama wakil itu tinggian mana, Pak? Ketinggian ketua, kita kan mewakilkan. Kok wakilnya sekarang hebat benar daripada yang ngewakilin? Ya Pak, ini Ustadz ngomongnya kemana? Ada bapak-bapak paham lah, masa mesti dijelasin DPR juga gitu loh. Ya Pak, saya juga punya DPR Pak, di bawah pohon rindang maksudnya. Ayolah, apa yang kita rasakan hari ini karena dampak, karena kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kalau sudah urusan dunia, orang baik juga kena, Pak. Memang sekarang yang ngerasain orang-orang yang milih doang, Pak. Semua dampaknya ke kita. Ayolah, pakai akal sehat kita ini. Ya dianya aja yang dipilih. Kok akhirnya berbuat seperti itu tidak sesuai dengan janjinya? Makanya jangan suka milih orang yang suka ngasih duit. Kenapa? Karena suara Anda sudah dibeli. Kalau sudah dibeli, apa mau diapain sama kita? Bapak punya tanah di samping masjid, dijual. Lalu sama yang beli dibikin diskotik. Bapak mau ngomong apa? Sudah dijual kok. Kata mereka, saya kan sudah beli. Suara Anda sudah saya beli dengan harga 300.000. Susahnya 5 tahun. Halo? Ada nggak yang begitu? Ada? Nggak ada Pak di sini, insya Allah nggak ada. Tapi di tempat lain ya mungkin. Jadi perbuatan kita hari ini kenapa diturunkan pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim? Karena masyarakatnya juga memilih tidak dengan aturan agama.
Yang penting ada duitnya. Banyak kok Pak. Banyak yang begitu. Bahkan bukan cuma lepor orang bodoh. Orang yang punya ilmu juga begitu. Yang kagak bawa duit mau udah nggak usah kesini. Yang bawa duit ya didukung. Naudzubillah. Saya bukan orang hebat, bukan orang baik. Tapi saya cuma mengingatkan. Saya juga bisa melakukan kesalahan. Kita semua ini tidak ada yang bersih dari dosa Pak. Tapi kalau dosa yang kelihatan ya jangan dikerjain. Nantangin bener sama Allah. Ya kagak? Pak, ini kurang kenceng kayaknya ngomong ini. Volumenya dikencengin lagi kali ini. Yang terakhir Pak, yang ketiga. Dampak dari kita jauh dari ulama, sekali lagi itu karena memang kitanya tidak dekat dengan ulama, coba dekat sama ulama. Kata ulama, nanti diarahin, kau jangan pilih ini. Kenapa? Dia datang ke masjid cuma waktu mau pilkada doang. Kan banyak yang begitu Pak. Ya, banyak nggak? Banyak apa ada? Rata-rata begitu. Islam itu ya udah dibikin modal. Kalau sudah jalan ya udah, Ustadz udah minggir aja. Kalau belum jadi aja, Ustadz tolong dong jamaahnya, tolong dong dukung kita. Kalau lagi ada rame-rame tolong dong teduhin. Giliran udah teduh, Ustadznya ditendang. Saya bukan mengatakan Ustadz itu harus dihormati. Karena memang orang-orang yang istiqomah dalam ilmu agama, mereka yang bisa nyelamatin kita Pak. Syariat loh. Kenapa? Karena ulama yang lurus itu warisan para nabi. Kalau zaman ada nabi mah gampang hidup kita Pak. Karena referensinya kalau mau kita laporan sama nabi. Sekarang mau sama siapa kita? Kalau ulamanya benar, ulamanya lurus. Kalau kagak, repot juga hidup kita. Yang penting ada duitnya. Naudzubillah. Saya bukan gak butuh duit Pak. Kita semua pasti butuh, tapi uang dunia ini bukan segala-galanya. Saya dari awal sudah sampaikan, dunia itu dibatasi sama Allah, dibatasin kok. Dibatasin. Kalau Anda punya banyak duit, Anda didukung dengan kehidupan yang makmur segala macam, tapi kan konsepnya dua Pak, kalau dunia. Jika Anda tidak meninggalkan dunia, maka dunia meninggalkan Anda duluan. Al-malu malulun, kata Imam Al-Mawardi. Dunia itu membosankan Pak. Dunia itu kalau Anda menetap di situ, bisa jadi dunianya ninggalin Anda. Kalau Andanya di situ, berarti ya ada beberapa waktu doang, nggak mungkin selamanya. In baqaita laha la tabqalaha. Kalau dunia berada di tanganmu, kamu yang meninggalkan dunia itu. Kalau dunia itu ada dalam diri kita, maka perbuatlah amal tersebut yang bisa menguntungkan kita dengan dunia tersebut. Karena bakal kita tinggalin Pak. Kalau kita nggak ninggalin dunia, dunia yang ninggalin kita. In baqaita laha la tabqalaha. Konsep dunia cuma itu. Yang ketiga, barang siapa orang yang menjauh dari ulama dan fuqaha, maka ini mengerikan sekali Pak. Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mati tidak bawa iman. Terus apa yang mau kita bawa Pak? Harta, jabatan. Pak, yang namanya harta itu kalau kita masih hidup, kita dihargai sama orang. Betul? Bahkan orang dekat sama kita itu kalau kita lagi sugih. Tahu sugih? Kalau kita sudah bangkrut, mau boro-boro, semut aja nggak mau deket kok. Kalau kita sukses, sama orang lain juga ngaku saudara kok. Padahal saudara juga kagak. Ya saudara mah ya dari Nabi Adam kali. Mentang-mentang satu daerah, itu saudara saya itu. Orang kaya, pejabat. Giliran kita susah, saudara aja menjauh. Memang konsepnya begitu Pak, manusia itu. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu kadang gampang sekali menilai. Oh ini orang hebat, ini orang sukses. Padahal di sisi lain, ketika kita menyukai seseorang bisa jadi karena sesuatu ada unsur yang bisa kita harapkan membahagiakan kita. Kita hidup di dunia ini berapapun lamanya, berharap mati dalam keadaan membawa Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran tuh. Ini sering dibaca sama khotib kalau setiap hari Jumat. Al-wasiyatu bittaqwa. Kenapa dalam sholat Jumat mesti ada wasiyatu bittaqwa?
Karena ini merupakan satu-satunya bekal kita. Yang bakal kita bawa itu keimanan, Pak. Nah, aplikasi dari keimanan adalah amal-amal baik. Makanya iman saja belum tentu cukup. Harus dibarengi dengan illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Hidup kita ini nyampur sama manusia lain. Dan amal soleh itu diukur bukan sedikit atau banyaknya. Yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Dan kita tidak boleh mengambil balik jasa, balik balasan dari orang yang kita berbuat baik. Kalau memang mau dibalas sama Allah. Setiap perbuatan yang kita tidak minta balasan sama orang, biarkan saja Allah yang akan membalasnya. Dan kita berbuat baik tidak boleh pandang bulu. Kita kadang-kadang berbuat baik itu sama orang yang baik juga sama kita. Itu bukan amal baik, Pak, namanya. Balas budi. Yang namanya al-baik, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul itu menemui orang-orang yang tidak mau ditemuinya. Disilahurahimin, orang-orang yang kagak mau ketemu ditemuin, itu kebaikan namanya. Silman qata'aka, temuin orang-orang yang gak suka dengan kamu. Baikkan, berikan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kita kan bukan kalkulasi. Dia baik, gue lebih baik, gitu. Ya Pak. Dia jahat, gue lebih jahat. Ya itu namanya bukan perbuatan karena Allah. Karena memang Rasulullah selalu mengajarkan tentang kebaikan. Agar kita hidup di kehidupan berikutnya. Bukan dunia, Pak. Dunia mah seberapapun yang kita miliki, sekali lagi lah, dibatasin sama Allah. Dan punya waktu kan kalau dunia. Punya waktu dan ada batasan. Hari ini ada orang kelihatannya kuat banget. Mau dijungkirin, balikin, mau dijorokin. Kok kuat banget gitu loh. Sebetulnya bukan kuat banget, belum waktunya. Belum waktunya, Pak. Saya punya cerita sedikit. 5 menit lagi. Boleh cerita ya? Ada cerita sedikit. Sekitar tahun 2000-an lah. Nah, entah 2001, 2002, pokoknya sekitar 2000-an. Itu ada tokoh dari Amerika namanya Bobby Leaks. Ini lihat nih, Pak. Bobby Leaks ini adalah dia tukang suka banget dengan tantangan. Kalau ada arung jeram yang paling menantang, dia ikut. Bahkan terakhir itu dia melakukan terjun dari air terjun Niagara. Terjun, Pak. Lompat, pakai kayak sampan tapi bentuknya dia merekat dengan badannya. Baju besi lah gitu loh. Dia meluncur. Kalau yang tahu berapa tuh jauhnya tuh, tingginya tuh air terjun Niagara itu? Ya kurang lebih 1000 meter. Artinya 1 kilo gitu ya. Dia terjun, Pak. Kalau yang yang biasa arung jeram itu mah udah kecil banget dia. Terakhir dia lakukan itu. Terjun dengan perahu atau sampan yang dibuat seperti robot. Dia kasih pengaman dalamnya. Terjun sampai ke bawah. Ternyata kakinya patah dua-duanya. Tangannya patah. Lehernya patah. Tulang rusuknya pada patah. Tapi masih hidup. Kuat banget ya. Bukan kuat, belum waktunya mati, Pak. Ini hebat banget kan? Lihat, dia nggak mati. Nah, hari ini ada orang kok kuat banget sih ini orang. Belum waktunya aja, Pak. Belum waktunya aja. Ya, dibawa sono kagak mempan, bawa sini kagak mempan gitu. Laporin sini kagak mempan, malah dia ngelaporin balik. Ya. Ya, Pak. Ada yang begitu? Ada. Tapi kagak ada di sini. Yang unik dari Bobby Leaks ini, terakhir setelah dia bukan jatuh, memang dia meluncur, kaki patah, tangan patah, lehernya patah, tulang-tulang iganya patah, masuklah ke rumah sakit, dirawat sampai 3 bulan. Sembuh, Pak. Sembuh. Nggak mati. Ini lihat, batasannya Allah memperlihatkan kepada kita. Bukan hal yang hebat ternyata, membuat orang yang mengaku dirinya kuat itu bukan dengan hal yang hebat, Pak, matinya. Dia pagi jogging, Pak. Setelah disembuhkan tuh 3 bulan, jalan pagi, lari kecil-kecil, masuk ke sebuah taman, kebetulan ada orang yang buang kulit jeruk, Pak. Kepleset, jatuh, kepalanya
bentur batu, meninggal di tempat. Cuma dengan kulit jeruk. Pak, hari ini ada orang kuat banget, kita pengen ngelihat matinya kenapa. Bapak mau tahu, Namrud, kenal nggak Namrud Pak? Enggak, saya juga enggak, tahu doang namanya. Namrud itu ternyata Pak dalam sejarah Islam, dalam Al-Quran itu lebih hebat, lebih ganas daripada Fir'aun Pak. Dan Namrud itulah yang pertama kali manusia yang ngaku dirinya jadi Tuhan. Berhadapan dengan Ibrahim. Matinya kenapa? Nyamuknya atu doang. Dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan bahwa Namrud itu nantang kepada Nabiullah Ibrahim setelah Ibrahim dibakar masih hidup. Kata Namrud, Tuhan lu tuh siapa sih? Gue pengen tahu. Keluarin dah semua apa yang Tuhan lu punya. Kata Namrud. Sombong bener ya? Akhirnya kata Nabiullah Ibrahim, ya sudah, kau punya tentara, kumpulkan semua. Besok siang kita kumpul ketemu di sini. Itu adanya di Babilonia Pak. Di Irak kalau sekarang. Karena Nabiullah Ibrahim itu remajanya di Babilonia. Di Irak. Masa mudanya. Akhirnya kata Namrud, oke, kita ketemuan dah di lapangan Banteng. Apa tuh lapangan Banteng? Gedung DPR dong. Kumpullah di sana. Akhirnya kata Nabiullah Ibrahim, ya Allah, hari ini aku mohon kepadamu, tunjukkan kekuasaanmu untuk menghancurkan Namrud yang sombong ini dengan makhlukmu yang paling kecil. Nyamuk segede apa Pak? Paling gede. Pak, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah di siang bolong Pak, di siang bolong berdoa kepada Allah, langsung gelap langitnya. Di Babilonia siang itu gelap gulita. Kenapa? Mataharinya tertutup dengan ratusan juta nyamuk yang dikirim sama Allah. Dan uniknya Allah menunjukkan kepada kita betapapun hebatnya manusia, dengan nyamuk aja kita kagak bisa ngelawan. Di Indonesia aja ada nyamuk kok yang kagak bisa dilawan. Apaan? Nyamuk apaan tuh? Yang sampai dibilang demam berdarah itu? Aidep, apa namanya? Ya itulah pokoknya lah, saya bukan dokter. Akhirnya apa Pak? Dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Imam Ahmad An-Naisaburi menjelaskan, ratusan juta nyamuk itu menghantam semua pasukan Namrud, nempel langsung bolong Pak. Nempel langsung dimakan. Seperti pasukan Abraha yang membawa pasukan gajah dilempari burung, pakai burung lagi. Luar biasa ya. Jadi Allah itu mau menghancurkan orang sombong itu dengan sesuatu yang sepele aja. Fir'aun aja tenggelam, masa Tuhan matinya pakai tenggelam, nggak asik bener. Ya Pak, Namrud dikasih siksaan sama Allah lewat satu nyamuk Pak, bukan jutaan nyamuk, satu saja. Dalam kitab An-Naisaburi, Imam Ahmad An-Naisaburi, nama kitab Qasasul Anbiya, beliau katakan bahwa jutaan nyamuk menghancurkan bala tentaranya Namrud, tapi Allah sisakan satu dan membiarkan Namrud kabur dari tempat yang sudah dijanjikan tadi, kabur sampai ke istananya, tapi nyamuk satu nih dikasih sama Allah, suruh kejar, dikejar dan masuk lewat lubang hidungnya. Dia masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyamuk lewat lubang hidungnya, dan setiap hari ini isi kepalanya digigit sama nyamuk itu, sampai di dalam penafsiran Imam An-Naisaburi kurang lebih 400 tahun di kepalanya tuh nyamuk sampai habis Pak. Karena dia berkuasa selama 400 tahun. Kalau sekarang mah 10 tahun. Ya. Kalau dulu-dulu kan beda-beda Pak, 10 kali lipat Pak. 10 kali lipat. Kalau 400 itu berarti 40. Kalau sekarang kalau 200 berarti 20. Kalau 100 berarti 10 tahun. Kan 2 periode. Matinya dengan seekor nyamuk. Jadi kagak usah sombong. Saya selalu mengatakan, banyak orang-orang bilang, Ustaz, kenapa sih orang ini kuat banget? Belum waktunya. Ya Pak, sekuat apapun manusia punya batasan. Gak usah sombong, gak usah sombong. Biasa aja. Ya, hidup kita di posisi manapun, apalagi sampai menyakiti orang-orang yang dulu mengangkat kita. Mereka-mereka hari ini yang jadi pejabat, diangkat sama masyarakat. Dibantu dong masyarakatnya, jangan disakiti. Orang lagi susah kok malah joget-joget.
Orang lagi susah cari kerjaan kok malah gajinya dinaikin. Ini namanya zolim. Saya katakan kurang kencang. Zolim. Dan kezoliman itu nanti akan Allah balas manakala dia tidak meminta maaf kepada yang dizolimi. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali pernah cerita bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa di Arafah. Doa di Arafah. 3 doa, 2 dikabulkan, 1 yang nggak dikabulkan. Apa? Kata Nabi, saya memohon kepadamu ya Allah untuk memaafkan umatku yang menzolimi saudaranya. Allah tolak, Pak. Aku tidak akan pernah mengampuni mereka sehingga yang dizoliminya dimintai maaf atau dimintai bahasa kita meminta dibebaskan gitu loh. Jadi zolim itu berat banget, Pak. Berat banget. Ya, jangan sampai kita menzolimi orang lain di posisi manapun. Jadilah manusia yang taat kepada Allah. Saya hanya mengingatkan saja. Mau ngomong seperti apapun, Pak. Kalau bagi orang yang tidak dapat hidayah, nggak bakalan kena. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadna lil zalimina naran ahata bihim suradikuha, surah 18 ayat 29. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksud menggurui dan tidak bermaksud mengaku orang yang paling baik, tapi semua ini karena saya mengingatkan. Kenapa harus kita mengingatkan? Karena mengingatkan itu bentuk rasa kasih sayang kita terhadap mereka-mereka yang melakukan kesalahan. Kata Abdullah bin Salman, Muhammad bin Salman dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika ada orang mengingatkan kesalahan kita, yakini dia sayang sama kita. Kalau orang ketika kita terjerumus, ketika kita melakukan keburukan, lalu tidak mengingatkan kita, hakikatnya dia tidak sayang sama kita. Ya Pak, bentuk peringatan, mengingatkan bukan benci, bukan tidak suka, justru peringatan adalah satu bentuk rasa kasih sayang yang perlu disampaikan kepada setiap manusia yang melakukan kesalahan. Terserah apapun Anda menilai saya. Terserah Bapak Ibu menilai saya seperti apa. Yang jelas, semua kebaikan, semua kebenaran harus disampaikan dengan cara-cara yang benar. Dan apapun bentuknya, jika itu adalah kebenaran, maka mesti disampaikan. Konsep hidup terakhir yang saya sampaikan pertemuan kita kali ini, yakini hidup manusia memiliki satu di antara 2. Yang pertama, ketika Anda baik pun, sebaik apapun Anda, pasti ada orang yang tidak suka dengan Anda, dan seburuk apapun Anda, pasti ada orang yang suka dengan Anda. Karena hidup konsepnya, inna likulli ahadin mubghidun wa muhibbun. Setiap manusia yang hidup di dunia itu ada yang suka, ada yang membenci. Tidak perlu berharap semua orang suka kepada kita. Dan tidak mungkin juga semua orang membenci kita. Konsep sederhana ini, seorang ulama memberikan petunjuk kepada kita. Imam Al-Ghazali selalu memberikan yang adem-adem saja. Ketika kita dibenci sama orang, manakala kita dalam posisi benar, siapkan saja. Pahala yang akan kita dapatkan, insya Allah melebihi pahala perbuatan-perbuatan kita yang secara lahiriah. Salat, puasa, itu adalah amalan-amalan kita terhadap Allah. Tapi amar ma'ruf nahi munkar justru menambah kebaikan kita, manakala kita bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini, dan orang yang kita sampaikan bisa berubah, maka kebaikan dia akan kita dapatkan pahalanya. Bapak Ibu, semoga kita termasuk orang-orang yang menyadari, bersandar kepada kebaikan, dimanapun, kapanpun, maka lakukan kebaikan tersebut. Dan kita juga berusaha menghindar dari keburukan, kapanpun, dimanapun, berhadapan dengan siapapun. Kalau bisa, hindari semua keburukan, lakukan semua kebaikan sebatas kemampuan kita. Semoga saja Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. As'aluka bisalamati wal afiyah wa husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wa nafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.